Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Trader SWSD, yang dimana hari ini saya akan update kembali ya pergerakan analisa untuk SWSD di tanggal 30 Januari untuk hari Senin besok ya, 30 Januari 2023. Dimana di minggu kemarin ini banyak false break ya. Banyak area-area false break yang diperlihatkan pada pergerakan SWSD mulai dari hari Rabu ya, banyak false break yang terjadi. Hari Selasa juga nih ada false break yang, dan di hari Jumat kemarin, dari mulai hari Kamis sampai Jumat kemarin ini banyak sekali false break ya yang terjadi pada area-area pergerakan SAUSD di minggu kemarin. Jadi saat ini kita akan bahas lagi untuk persiapan kita untuk minggu depan ya, yang dimana di sini saya akan hapus ya. Saya akan hapus beberapa skenario yang saya buatkan di minggu kemarin. Ini kita hapus. Dan untuk area ini masih menjadi area penting ya untuk minggu depan yang akan kita jadikan sebagai acuan perhatian kita, yaitu di kisaran 1935-1938 ya. Jadi itu masih area penting yang akan kita perhatikan. Dan juga hari ini saya akan ada update ya, update terbaru mengenai pergerakan yang akan kita bahas untuk hari ini. Namun sebelum kita lanjut untuk analisa hari ini, saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu ya. Oke, baik, informasi yang ingin saya sampaikan saat ini adalah yang dimana video ini didukung oleh Forex CMF, broker resmi yang saya rekomendasikan untuk Anda semua trader Indonesia. Di sini saya lihat kelebihannya selain dari legalitasnya adalah layanan-layanannya ya, mulai dari edukasi lengkap ya, kalian bisa mendapatkan kursus belajar dan webinar ya, serta tersedia kamus forex dan ebook trading forex ya. Dan juga kalian bisa mendapatkan sinyal trading forex dan juga indikator otomatis ya. Jadi kalian bisa akses di sini untuk indikator otomatisnya. Jadi buat teman-teman semua yang berminat, kalian bisa akses linknya di deskripsi dia, karena di sana sudah saya sediakan untuk linknya. Jadi untuk yang sedang mencari broker lokal terbaik, kalian bisa menggunakan Forex CMF ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ya untuk analisa hari ini. Jadi untuk minggu depan ya, untuk minggu depan di besok ya, mulai besok hari Senin tanggal 30 ini saya akan kita berikan saja. Di sini kalau kita lihat pergerakan SAUSD ini sedang dalam range satu yang cukup besar ya dari supportnya ya. Saya di sini akan berikan support dulu areanya ya. Di sini di 1922 ya, ini masih menjadi area support yang cukup kuat, yang dimana terjadi beberapa kali rejection ya. Mulai dari sini ada rejection, di sini rejection 1 kali, 2, 3, 4, 5 kali rejection ya di area ini. Jadi ini merupakan area support yang sangat, jadi selama dia tidak break dari area ini, maka pergerakan SAUSD masih bisa melakukan kenaikan. Dan apabila area ini di breakout, maka akan terjadi penurunan cukup dalam ya, atau ada penurunan lanjutan dengan syarat dia harus break dari area 1922. Kenapa saya mengatakan dia akan mengalami penurunan yang cukup dalam? Karena dia ini sudah beberapa kali di retest ya, sudah 5 kali di retest. Artinya ketika dia berhasil break, maka ini sudah tidak menjadi area yang cukup kuat untuk menjadi acuan kita sebagai support ya, sebagai support kuat. Ini sudah tidak valid lagi. Jadi seperti itu ya penyampaian saya. Dan untuk skenario nya, apabila nanti dia break dari area ini, maka potensinya dia akan melakukan penurunan ke 1911. Dan apabila ada penolakan di area ini, karena ini merupakan area support juga yang sudah reject 1 kali, dan apabila ini kuat, maka dia potensi kembali retest dulu ke area 1922 1923, kemudian lanjut penurunan ke 1897. Jadi itu targetnya ya.
dan minimalnya nanti kalau dia berhasil retest, ini ada penting juga yang akan kita perhatikan di 1903 ya, 1903 yang merupakan area yang akan kita perhatikan juga ya. Dan di sini juga sebenarnya ada di 1907. Nanti saya akan updatekan lah pergerakannya untuk update-nya nanti ketika dia berhasil break dari 1922. Jadi untuk hari Senin yang akan dipantau juga ini adalah 1933, 1934. Jadi apabila nanti harga melakukan kenaikan ya, melakukan kenaikan ke sini dan masih gagal breakout, di sini sudah dua kali retest ya, sudah dua kali retest. Apabila retest ketiganya ini masih belum kuat untuk breakout dari area 1933 1934, maka ini akan kita bisa masuk sell lagi ya. Kita bisa masuk sell di area ini dengan target minimal di 1925 dan maksimalnya untuk longnya di 1922 ya. Jadi misal di sesi Asia sampai sesi Eropa kita lihat ada penolakan kembali di 1933 ini, maka kita bisa melakukan sell short ya. Jadi untuk longnya di kisaran 1922 yang merupakan support kuat, dan apabila ini di breakout seperti yang saya jelaskan tadi, apabila di breakout maka akan terjadi penurunannya lebih dalam ya. Jadi ini untuk skenario keduanya ya. Untuk skenario kedua apabila nanti ada rejection di 1933, 1934. Namun apabila nanti ini di breakout untuk minggu depan ya, maka yang harus jadi pantauan kita adalah 1935 sampai 1938. Apabila dia di breakout maka potensi untuk melakukan kenaikan minimal di area supply-nya dulu ya, 1944 sampai 1947 untuk target yang akan kita perhatikan ya. Ini kita geser. Ya, jadi ini adalah target yang akan kita perhatikan nantinya apabila dia berhasil break dari 1933 untuk mencari entry buy dengan target di 1945 dan 1948 ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya persiapan minggu depan. Jadi untuk saat ini kalau saya pribadi ini belum terjadi pembalikan dari uptrend ke downtrend ya selama dia tidak break dari 1922. Apabila dia sudah break dari 1922 maka ini sudah valid untuk terjadinya pembalikan arah dari uptrend ke downtrend ya. Jadi seperti itu. Untuk target terjauhnya nanti ketika ini benar-benar valid untuk melakukan penurunan lanjutan itu adalah di 1897. Ya 1897 minimal di 1911 dan 1903 ya, ada juga di area 1906. Jadi ya, itu adalah target penurunan apabila dia berhasil dari break dari 1922. Dan untuk resistance saat ini masih kuat di 1933 dan 1934 ya. Apabila nanti dia break dan juga area 1938 di breakout, maka potensinya dia akan melakukan kenaikan ke 1945 dan 1948. Nanti saya akan buatkan plan update-nya. Dan untuk perhatian saya mungkin di hari Senin dan Selasa masih dominan sideways dulu ya, namun kita lihat saja nanti seperti apa perkembangan. Apabila di hari Senin ada pergerakan yang cukup volatil, maka kita akan updatekan pergerakannya seperti apa. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung di grup Telegram, silahkan bergabung ya. Nanti saya akan berikan juga update-nya di sana dan juga informasi-informasi mengenai news yang akan rilis. Jadi yang belum bergabung silahkan bergabung. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video ya. Jadi kita akan coba cek dulu di indeks dolar. Untuk indeks dolar di sini saya sudah buatkan ya skenario analisanya. Jadi indeks dolar saat ini sedang dalam range sideways besar juga dari 102 dan 101. Jadi yang harus kita perhatikan pada indeks dolar hari ini untuk persiapan minggu depan, apabila dia nanti gagal break dari area 102 maka ini akan terjadi potensi penurunan kembali menguji 101 ya. Jadi sama seperti gold yang jadi perhatian kita adalah ketika dia ingin melanjutkan penurunan, yaitu area 101.71 harus di breakout ya. Jadi targetnya minimal di 101.33. Jadi seperti itu ya. Untuk indeks dolar hampir sama dengan gold. Jadi ada perhatian pentingnya di area support dan juga perhatian penting kita di area resistennya yaitu di 102.15.
Jadi apabila 102.15 ini di breakout, maka potensi kenaikannya dia akan menguji 102.20 ya. Yang dimana pada kondisi pergerakan pada indeks dolar saat ini yaitu adalah dalam bergerak di kondisi downtrend ya. Dan kalau kita lihat di temporer 4 jam saat ini kekuatan seller dan buyer di dua candle ini sama-sama kuat ya. Andaikan di candle ini dia break di bawah dari body candle yang ada di sini, maka ini kemungkinan berpotensi akan menjadi impulsif bearish dengan syarat di candle yang akan berjalan ini dia membentuk candle merah lagi, maka ini akan terjadi valid terjadinya impulsif bearish ya. Dia akan terjadi impulsif bearish, contoh seperti ini, dia impulsif bearish melakukan penurunan ke 101.53 dan ada di rejection kembali untuk melakukan kenaikan. Jadi seperti itu ya untuk informasi pada indeks dolar. Untuk melakukan kenaikan dia harus break dari 102.15 dan untuk melakukan penurunan dia harus break dari 101.71. Jadi itu pantauan kita pada indeks dolar minggu depan. Nanti saya akan berikan update-nya di grup Telegram ya. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Dan untuk indeks SAUSD seperti yang saya jelaskan tadi ya untuk skenario-nya. Jadi nanti saya akan updatekan kembali di grup Telegram untuk update-nya ya. Jadi kalau nanti dia berhasil break dari 1922, maka kita akan dominan untuk mencari entry sell ya. Kita akan dominan untuk mencari entry sell dengan syarat dia harus break dari 1922. Dan untuk minggu depan harap hati-hati ya, karena minggu depan ada news payroll dan beberapa news high impact lainnya. Jadi harap hati-hati, gunakan money management dengan baik ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.